Klien kita kali ini adalah Tio. Ya, dia ini pengen mencari istrinya yang katanya udah ditalak sejak 6 bulan yang lalu. Ini satu masalah besar nih ya, yang udah telanjur mentalak dan kemudian dia minta maaf, jadi harus perlu waktu, perlu sabaran ya. Nah, ini aneh. Ya, sudah ditalak, sudah diceraikan, tapi sekarang ngebet pengen ketemu lagi. Pengen mencari lagi, pengen minta maaf. Sekarang kita janjian di rumahnya. Nah, rumahnya di sana, kita langsung aja ngobrol sama dia ya. Iya. Yuk, sana yuk. Pas gue sama Feli menuju ke rumahnya Tio, ini kita ngeliat Tio malah pergi naik motor. Padahal kita udah janjian loh. Mas. Mas Tio. Hey. Mas. Mas Tio, hey. Mas Tio. Hey, Mas. Coba naik mobil aja deh. Yuk, Pak, naik mobil, Pak. Yuk. Yuk, mumpung belum jauh, langsung aja. Yuk, Pak, kita kejar aja yuk. Yuk, langsung masuk yuk. Akhirnya kita coba janjian sama Tio di rumahnya. Dan kita sepakat untuk menceritakan semuanya di sana. Pas gue sama Feli menuju ke rumahnya Tio, ini kita ngeliat Tio malah pergi naik motor. Padahal kita udah janjian loh. Mas. Mas Tio. Hey. Mas. Mas Tio, hey. Mas Tio. Hey, Mas. Coba naik mobil aja deh. Yuk, Pak, naik mobil, Pak. Yuk. Yuk, mumpung belum jauh, langsung aja. Yuk, Pak, kita kejar aja yuk. Yuk, langsung masuk yuk. Ini harusnya tim ada yang ngasih tahu dia gimana sih ini. Halo, lo kemana Tio? Lo kemana? Kok kita sampai malah pergi sih? Kemana? Sorry banget ini Mbak. Aku dapat info kalau ada Sinta sekarang lagi ada di Jatinegara ya Mbak. Di mana? Lagi ada di stasiun. Jadi gua harus buru-buru ngejar dia nih Mbak. Sorry banget ya. Ini maksudnya Sinta istri lo kan? Istrinya perjalanan dari Malang menuju ke Jakarta dan sebentar lagi kurang lebih 30 menit akan nyampe di stasiun Jatinegara. Makanya dia buru-buru naik motor untuk menyusul ke stasiun Jatinegara. Gimana ya? Nanti kita berkabar lagi atau gimana nih Mbak? Kita ketemu di sana aja ya, Jatinegara ya. Iya, kita ketemu aja di Jatinegara ya. Iya, oke, udah lo tunggu sana ya. Iya Pak, langsung sana Pak, ke Jatinegara Pak. Sampainya di stasiun, kita buru-buru tundai mobil dan kita ngeliat di situ Tio celingak-celinguk gitu. Dia kayak mencari seseorang ya, mungkin mencari istrinya itu. Di luar stasiun, dia mencoba mencari istrinya tapi belum ketemu di situ. Dan pas kita deketin, dia cerita kalau ternyata istrinya saat ini perjalanan dari Malang menuju ke Jakarta. Dan menurut informasinya, Irma sebentar lagi datang. Ini pintu keluar gitu? Ini pintu keluar dan kayaknya kalau mau nungguin ya harusnya ngeliat dari sini sih. Ini dari mana? Tujuan dari mana nih? Dia tujuan dari mana? Dari Malang katanya. Dari Malang? Coba tanya. Jam 2. Sekarang jam berapa? Sekarang udah waktunya. Kalau seandainya dia datang ya. Sinta! Pas gua ngeliat tempat lain dan informasi, ternyata Tio ini udah keduluan ngeliat si Sinta. Dia buru-buru teriak, itu Sinta. Sin! Sinta! Kamu kesini! Pulang sini! Sin! Itu istri lo? Nah, Sinta ini dipanggil beberapa kali sama Tio. Dan Sinta pun gue yakin ngeliat waktu itu kalau di situ ada Tio. Tapi apa yang terjadi? Dia malah berusaha untuk menghindar, dia berusaha untuk lari, dan dia berusaha untuk menjauh dari Tio. Akhirnya Tio ini nekat nerabas palang pintu. Mbak Sinta! Sinta, Sin! Ngapain sih kamu kesini? Gue juga berusaha ngejar di situ, berusaha untuk ngasih tahu sama Tio. Jangan sembarangan, ini semuanya ada prosedurnya, ini semuanya ada pengamanannya, nggak bisa
nggak bisa langsung terobos seperti itu. Dan satpam di situ pun negur waktu itu. Ngapain? Ngomong. Kamu begini kan? Gak penting. Iya, sabar aja. Sin. Sinta. Sin. Dan jelas-jelas Sinta nggak mau loh ketemu sama Tio. Walaupun cuma ngobrol sebentar, nggak mau di situ. Dia nggak menganggap, dia nggak menghargai Tio di situ, dan kemudian dia kabur begitu saja, menghindar. Sin. Mas. Iya. Jangan asal masuk Mas, ada izinnya Mas. Ya ini Mas, saya ngejar dia ini loh. Ya ini. Akhirnya gue coba ajak Tio untuk keluar dari daerah tersebut, daerah stasiun tersebut, karena nggak bisa sembarangan masuk ke situ. Tadi dia kabur kemana? Tadi kesana dia kabur. Nggak kesana, gue yakin gini. Gue yakin dia ke rumah mamanya. Pasti ke rumah mamanya. Dan sekarang kalau mau cari dia ada di... Maksud gue dia kan pasti masih dekat sini ya. Kita kan bisa lewat situ buat nyampe ke sana tuh gimana? Ya udah, aku nggak tahu lagi udah. Yaudah, yuk. Ayo kita coba ke rumahnya. Akhirnya kita ajak Tio untuk ke dalam mobil dan dia cerita semuanya. Kita sama-sama masih ego dan ya mungkin gue sendiri masih kurang dewasa untuk menyikapi, untuk bikin istri gue bisa menjadi patuh sama gue gitu loh. Dan gue nyesal banget. Jadi selama ini dia merasa menyesal, dia merasa kecewa, dia merasa apa yang dia lakukan itu salah. Kalau dia sudah mentalak istrinya. Jadi sebenarnya semuanya itu berawal dari merasa malu, merasa minder, ya, merasa kalah dari istrinya. Karena apa? Karena pendapatannya Tio ini ternyata lebih kecil dari istrinya. Kondisi dari keluarga kita nggak bagus gitu. Maksudnya kondisinya? Nggak bagus karena Ekonominya apa gimana maksudnya? nggak, karena dia ngerasa dia pendapatannya lebih dari aku, dan mungkin dari pendapatan yang lebih dari aku, jadi dia mau keluar kota seenaknya dia mau pergi sama siapa aja, dan gue harus ngikut urusan dia. Kalau dia bilang aku di rumah aja, mungkin aku harus di rumah aja. Tapi sementara dia harus keluar kota dengan pekerjaan dia, kesana kemari, dan aku nggak boleh ikut campur apa-apa dalam urusan itu, dalam urusan pekerjaannya dia. Mungkin selama ini aku ngerasa nggak pede karena dia punya pekerjaan yang bagus dan aku nggak punya pekerjaan sebagus dia. Dan akhirnya mungkin aku ngerasa nggak dihargai sama Sinta. Salah paham ini. Karena merasa minder, karena merasa tidak mampu sebagai seorang suami, akhirnya timbullah perasaan negatif di situ. Kalau udah timbul perasaan negatif, bawaannya adalah berpikir buruk tentang pasangannya, berpikir buruk tentang istrinya di situ. Ketidakpercayaan diri aku sebagai suami membuat aku ribut dan terpaksa untuk bilang cerai sama dia. Pokoknya gimana caranya, aku harus balik sama Sinta dan hari ini aku bisa ketemu sama dia, itu. Sebenarnya udah terlambat, bro. Ya, lu harus benar-benar berkorban besar untuk kali ini lu minta maaf. Dan lu harus ikhlas apapun yang terjadi nanti. Karena harusnya begitu lu talak dia, itu udah suatu keputusan besar buat lo. Kalau lu waktu itu pengen lagi balik, kan lu harus ngejar dia harusnya pas hari itu juga. Lu udah berapa lama sekarang bisa sama dia? Udah 6 bulan gue pisah sama dia. 6 bulan? Itu udah lama banget, itu udah, aduh, berat banget untuk balikan lagi, itu berat banget. Karena di situ seorang perempuan udah pasti udah luka hatinya. Dan dia pasti sudah berusaha untuk melupakan, berusaha untuk mencari sesuatu yang lebih baik. Tapi kan kita kan belum sah cerai secara hukum, baru talak gitu, dan ini bisa diperbaiki. Iya
Ya tapi kan buktinya dia langsung keluar dari rumah lo, langsung kabur. Ya kan. Lo nggak hari itu juga langsung nyariin dia. Kalau Buktinya semua 6 bulan lo biarin diem gitu aja. Kenapa lo baru nyeselnya sekarang? Aku pikir dia sama seperti apa yang aku pikirkan gitu. Sama-sama butuh waktu untuk berpikir, sama-sama kita ya akan kembali lagi lah. Kita Iya. sama-sama menyesal yang pastinya. Tapi ternyata Iya itu kalau setelah itu ada omongan lagi dan lo tahu kondisi dia baik-baik aja, jadi sama-sama nenangin diri. Ini kan nggak komunikasi kan setelah itu kan? Dia ikutan acara ini karena dia pengen minta maaf sama istrinya. Dia pengen balikan lagi sama istrinya. Dia pengen istrinya mau menerima dia, ngasih kesempatan sekali lagi untuk memperbaiki hubungan di keluarganya. Itu yang diharapkan. Terus ini selama 6 bulan ini lo diem aja, nggak berusaha buat nyari dia? enggak. Gue sebenarnya udah nyari dia tuh udah 3 bulan ini. Gue nyari ke sana kemari, gue telepon karena handphonenya pun nggak bisa dihubungin gitu. Udah tanya sana kemari dan baru tadi juga dapat dari info dari teman-temannya, dan ternyata ada beberapa temennya yang tahu bahwa dia ada di suatu tempat. Dan sekarang hari ini momen yang tepat buat gue dapat ketemu sama dia. Tinggal sebentar lagi, sedikit lagi. Tunjukkan bahwa lu bisa. Tapi sekali lagi ikhlas apapun yang terjadi. Lu tinggal doa aja. Apalagi ini lu mau ketemu nyokap lu. Kita cuma bisa berusaha di sini. Akhirnya Tio mengajak kita untuk datang ke rumah ibunya. Dia berpikir kedatangan istrinya yang namanya Sinta ini dari Malang menuju ke Jakarta, pasti dia akan kembali ke rumah keluarganya. Rumah keluarganya di mana? Ya rumahnya ibunya. Dia pasti berpikir dia akan kembali ke rumah ibunya. Ya sudah, kita ke sana, Mas. Begitu kita menuju ke rumah ibunya Sinta dan pas sampai rumahnya ibunya Sinta. Assalamualaikum, Bu. Ngapain lo kesini? Sinta ada, Bu? Nggak ada. Gini, Bu. Tadi kan aku udah ketemu sama Sinta, Bu. Saya udah tahu kelakuan kamu. Wajar aja anak saya pergi. Kamu tuh nggak bertanggung jawab dari dulu, tahu nggak? Ini ibunya Sinta ngeliat Tio nggak suka. Begitu ketemu sama Tio, dia marah, dia benci, bahkan diusir tuh dari situ. Kamu tuh nggak bertanggung jawab dari dulu, enggak? Saya capek membesarkan anak saya, tiba-tiba kamu talak. Kamu kan yang nalak. Ibu, jangan gitu. Nggak mau saya. Bu, jangan gitu, Bu. Aku minta tolong banget, Bu. Aku minta tolong banget, Bu. Ini, Bu. Saya nggak mau. Bu, dengerin dulu, Bu. Bu, dengerin dulu, Bu. Saya udah Aku pengen membesarkan baik. anak saya, wajar aja dia pergi. Baik sama anak Ibu. Kamu tuh nggak Aku pengen wajar jujur. seorang laki-laki menalak anak saya. Bu, Kamu udah Bu. dibahagiain sama anak saya. Minta maaf. Aku minta maaf. Kamu pergi, Bu. pergi sana. Bu. Saya nggak terima kamu. Dia berusaha mohon di situ sampai dia cium tangan ibunya, dia sujud di kaki ibunya. Dia bilang dia menyesal, dia pengen perbaikin semuanya. Dia pengen berusaha untuk membina rumah tangga yang baik. Tapi mungkin karena kesalahan besar yang pernah dilakukan Tio sama istrinya, akhirnya ibunya Sinta ini tetap kekeh bilang kalau Tio sebaiknya pergi dari rumahnya. Kalau Tio sebaiknya jangan ganggu anaknya lagi. Semuanya perlu pengorbanan. Gak gampang meyakinkan orang yang udah luka, bro. Tapi dengan ini kan dia tahu, minimal dia bisa ngerasain bahwa lo itu benar-benar menunjukkan bahwa lo mau balikan lagi sama anaknya. Ya, ya nggak apa-apa. Kayaknya berat banget. Cuman tak segini aja. Ini perjuangan sih. Cuman aku nggak kuat. Enggak. Lo pasti bisa. Lo harus kuat dong. Lo harus benar-benar tunjukin kalau lo benar-benar mau berubah. Kalau lo mau rujuk sama istri lo. Ya udah. Mungkin ini jalannya. Mungkin gua harus ngadepin yang beginian.
Karena mungkin dalam hidup gue nggak pernah yang namanya sampai seperti ini. Dan gue mungkin menyesal. Cuma ngadepin yang begini kayaknya udah berlebihan, udah nggak sanggup. Dan kita coba diskusi di situ. Kita harus mencari kemana lagi. Nah, gue tanya sama Mas Tio, dapat informasi Sinta datang ke Jakarta lagi dan turun di Jatinegara. Dari Malang di Jatinegara, siapa yang ngasih informasi itu? Dan Tio bilang Irma. Ya sudah, kenapa kita nggak coba ke Irma? Akhirnya kita coba ke rumahnya Irma. Begitu sampai rumahnya Irma, hari udah mulai gelap. Karena macet jalanan di situ. Kita sampai rumahnya Irma dan pas menuju ke rumahnya Irma. Itu Sinta, Bu. Sinta. Jadi gua, Feli sama Tio ngeliat kalau di situ ada Sinta. Dia lagi berdebat sama Irma. Nggak tahu ini masalah apa mereka ini berdebat. Dan pas kita datengin, Sinta langsung panik ngeliat Tio. Dia buru-buru pergi, dia lari menuju ke motor dan dia suruh motor itu lari sekenceng-kencengnya. Sinta! Hei, Sinta! Terus gimana lagi nih sekarang? Udah ketemu sama orangnya, tapi orangnya Coba gini deh, tenang dulu, mendingan kita ke tempat temannya dulu. Tanya dulu sama Irma, baru nanti ambil kesimpulan. Yuk, mumpung dia masih di rumahnya, takutnya dia kabur juga nih. Yuk. Akhirnya kita nggak dapat mengejar Sinta, karena Sinta menghilang menggunakan motor. Kita balik lagi ke tempatnya Irma. Dan di Irma ini, Tio berusaha untuk coba tanya sama Irma. Dia berusaha minta tolong sama Irma, tapi caranya tetap kasar gitu. Kenapa sih Sinta kayaknya ngindar banget sama aku, kenapa? Kamu bisa jelasin nggak sama aku? Aku nggak tahu, Tio. Udah, kamu bohong. Tahu, Tio. Seharusnya Kamu jelasin. duduk berdua. Kalian duduk berdua, kalian selesaikan sendiri. Gimana gue mau menyelesaikan masalahnya kalau Sinta kabur-kaburan mulu kayak gini? Coba gimana? Lo pasti bohong. Lo pasti tahu sesuatu ya kan? Lo jujur aja sama gue. Tenang dulu. Jangan lu paksa seperti itu. Dia ini kan juga serba salah juga ini. Nggak pasti ada kebohongan. Pasti ada kebohongan. Iya, walaupun ada kebohongan tapi nggak usah dipaksa seperti itu. Lihat, kelihatan dari mukanya ini kalau dia bohong. Lo bohong. Ya, udah, tenang dulu. Ya, gimana pun juga dia pasti punya pertimbangan. Dia punya alasan. Ya, Mbak Irma, ya, tolong bantuin kita. Ya, tolongin. Kasih tahu sebenarnya kenapa ini. Gua bantu lu, Tio. Makanya gua kasih tahu Sinta pulang dari Malang. Iya, lo mau bantu gue, cuma lo sendiri pasti ada yang lo tutupi di sini. Masalah gue sama Sinta, tapi lo tahu kan, lo yang jadi saksi. Terus kenapa juga Sinta sekarang menghindar terus sama aku? Kenapa? Tolong kasih tahu apa sebenarnya apa gitu. Lebih baik lu ketemu dengan Sinta. Gua nggak bisa jawab. Nggak ada hak gua buat ngomong masalah ini, Tio. Kasih tahu sebenarnya kenapa ini. Gua bantu lu, Tio. Makanya gua kasih tahu Sinta pulang dari Malang. Iya, lo mau bantu gue, cuma lo sendiri pasti ada yang lo tutupi di sini. Masalah gue sama Sinta, tapi lo tahu kan, lo yang jadi saksi. Terus kenapa juga Sinta sekarang menghindar terus sama aku? Kenapa? Tolong kasih tahu apa sebenarnya apa gitu. Lebih baik lu ketemu dengan Sinta. Gua nggak bisa jawab. Nggak ada hak gua buat ngomong masalah ini, Tio. Yaudah Mas, ini biarin aja. Ya mungkin dia punya pertimbangan kenapa dia nggak berani ngomong. Udah, coba menurut Mbak gimana ini enaknya? Kita nyari Sinta di mana? Ya lebih baik Tio dan Sinta ngomong berdua, datengin aja ke kantor dia. Kantornya? Iya. Emang dia masih kerja di situ? Dia lagi ngurusin surat pindah buat ke Malang. Ke Malang? Hah? Aku nggak tahu dia. Kenapa? Kok bisa dia pindah ke Malang? Kenapa? Hah? Lebih baik kamu tanya. Pasti kamu tahu. Kamu pasti tahu. Udah. Aku udah capek, Tio. Aku nggak mau lagi ngurusin urusan kalian berdua. Ini benar berarti Mbak ya? Iya. Dia lagi ngurusin perpindahannya ke Malang. Berarti dia mau pindah tinggal di sana? Iya. Dalam waktu dekat ini? Ngurus surat pindah besok.
Besok? Lebih baik secepatnya daripada terlambat. Berarti besok dia datang ke kantornya ya Mbak ya? Iya. Kita besok mesti ke sana. Ya udah Mas, nanti kita rundingkan sama tim juga ya. Memang malam ini kita bisa melakukan sesuatu ya kita lakukan sesuatu. Ya kalau enggak mungkin besok kita datang kantornya. Ya udah kalau gitu Mas kita balik lagi. Makasih Mbak ya. Ya makasih Mbak. Mbak ya. Ya. Esokan harinya kita menuju ke tempat kerjanya Sinta. Kita berharap di sana bisa ketemu sama Sinta. Pas kita sampai kantornya Sinta, kita cari di situ ada nggak Sinta di situ. Kita lihat kanan kiri, kita lihat dari ujung kantor sampai ke tengah kantor dan ternyata Endah. Endah. Wah. Endah pasti tahu ya. Kenapa? Endah tahu kan Sinta sekarang ada di mana kan? Ya elah ngapain nanya sih? Tasha budang. Ah norak banget sih apaan Udah sih? Mbak ya, nggak usah bohong. Enggak, Mbak gua nggak nggak tahu tahu. beneran. Udah nggak tahu. Mbak, sorry, Mbak ini kan temennya. Iya, nggak mungkin nggak tahu. Pasti tahu dong minimal dia kalau misalkan dia udah nggak kerja di sini lagi, dia resign-nya kemana? Ya udah, ngapain lagi dicari? Udah Enggak. deh. Mbak Endah kan temannya dia. Mbak Endah harus bantu aku, karena aku lagi butuh banget Mbak Endah. Jadi Mbak Endah harus ngerti dong. Please. Justru temen, gue males sama lo, Tio. Kan lu udah memutusin bubaran, ya udah dong ngapain lagi dicari ya kan? Enggak, gini Mbak Endah. Aku ngerasa bersalah banget. Aku minta maaf banget. Dan aku pengen Mbak Endah mengerti posisi aku sekarang. Ya Allah Mbak Endah. Mau ngapain nyari di Sinta? Aku mau minta maaf. Gue pengen rujuk lagi Mbak Endah. Gue tuh gak mau ikut campur sebenarnya ya. Gue tuh sebel banget, ikutan sebel sumpah. Kenapa Mbak Endah sebel sama aku? Ya iya, gue tahu banyak. Kasihan dia mah. Dia suka curhat. Kenapa Mbak Endah? Dia kan mau berhenti kerja kan gara-gara lu. Dia mau ke Malang. Udah deh, udah selesai. Pindah ke Udah Malang. ngapain? Iya, mau ke Malang dia, Mas. Berarti kerjanya di sana, stay di sana. Selesai. Jadi gara-gara suaminya ngeselin. Ya Allah, Mbak. Dia terlalu nggak percaya sama istrinya. Padahal tuh istri tuh baik banget, Mas. Dia ngelakuin apa aja, dia udah terima apa adanya. Jadi kamu tuh udah terima apa adanya. Mbak tolong dong kasih tahu mungkin ada di mana Mbak. Kasih tahu ya. Biar mereka minimal oke lah Mbak, kasih kesempatan dia untuk ngobrol terakhir sama istrinya. Bagaimana semua kan? Mas yakin dia mau niat baik. Kita cuman kan niat dia untuk minta maaf kan itu baik. Menurut saya itu udah niat yang baik sekali. Ya walaupun saya nggak tahu niat dia yang di belakang apa, tapi yang jelas kita bantuin dia untuk minta maaf itu udah suatu niat yang baik. Ya mungkin Mbak tahu di mana dia ini saat. Bilang apa dia Mbak? Yakin Mas ya? Yakin Tapi janji jangan bilang kalau aku yang bilang, jangan kasih tahu. terima kasih Karena aku banget. udah janji, Makasih aku udah banget janji kalau- nggak mau bilang. Kali ini aja Mbak Endah bisa bantu aku. Terima kasih banget. Aku Tolong. ngucapin terima kasih banget kamu. Jangan sakitin temanku lagi ya, kasihan. Ya Allah, janji Mbak Endah. Nggak mungkin semua ini nggak bakalan aku bisa nyakitin dia. Tolong Mas ya. Insya Allah Mbak, nanti kita akan coba bantu. Tolong ya. Di mana Mbak? Tolong Mbak, gimana? Ingat nggak Mas temennya dia yang namanya Aisyah? Iya, ingat. Dia sementara di sana. Endah ini angkat bicara. Kalau ternyata selama ini Sinta ini deket sama Aisyah, kemana-mana selalu sama Aisyah, ada kemungkinan Sinta ini nginep di rumahnya Aisyah. Begitu kita menuju ke sana, kita ketok pintunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aisyah. Ada kan di sini Nggak Sinta? ada. Nggak ada. Lo bohong. Demi Allah nggak ada. Lo berani ngomong kayak gitu? Demi Allah nggak Coba ada. dulu, sebentar dulu, Kalau jangan dia bilang langsung nggak ada, asal sebentar udah nggak dulu. ada. Sabar dulu bro ya. Iya Mbak Aisyah, ini mohon maaf ini sebelumnya. Mungkin Mbak Aisyah teman dekatnya Mbak Sinta kan? Iya, Mungkin Mbak Sinta udah cerita semua masalah keluarganya kan? iya. Ya Mbak tolong dibantu banget. Tolong banget biar kasih kesempatan. Sinta nggak ada di sini. Katanya ada di sini Mbak. Nggak ada kata siapa. Temennya di kantor bilang ada di sini. Nggak ada. Aisyah, gue tahu banget lo di mana. Jadi nggak usah bohong. Please. Nggak Temuin bohong. gue sama Beneran Sinta. gue nggak bohong. Ini nggak Gini ada. Mbak gini loh Mbak. Ini kita jamin pasti nggak ada apa-apa. Tidak ada kekerasan, tidak ada pemukulan atau apa-apa. Kita yang jamin. Biarin mereka berdua ngomong. Sinta nggak ada di sini. Bohong ya? Nggak ada. Jangan gitu dong. Nggak bisa ini. Mereka
juga mau. Enggak. Gak enak sama tetangga. Iya, saya kenal saya. Iya, tapi nggak apa-apa. Iya, sebentar, tapi jangan seperti ini. Iya, sebentar. Ya, bro. Ya, mohon maaf nih, mohon maaf. Aisyah. Sinta. Nggak ada. Bro. Dibilang nggak ada. Gue bilang nggak ada. Sabar. Ada orang tua gue. Sabar dulu, bro. Gue dengar. Ngapain lu kesini? Istri gua ada di sini. Kenapa, Mas? Lo udah talak dia? Belum, kita masih menikah. Cinta. Nggak ada Sinta di sini. Jangan gua di gua. Sabar dong. Ini siapa ini? Mas siapa ini? Saya kakaknya Sinta. Kakaknya Sinta. Ngapain lu cari Sinta lagi? Sabar. Mas, udah mas. Mas, sabar dulu, sabar. Gini loh mas, dia itu mau minta maaf sama adiknya mas. Dia pengen balikan mas. Dia pengen minta maaf. Dia mau ngajak baik-baik di sini. Dia pengen ngobrol baik-baik, nggak ada maksud apa-apa. Nggak ada minta maaf. Itu istri saya ya. Bukannya lu udah talak? Semuanya mau diselesain hari ini. Mau talak, mau enggak. Mau Yang selesai, penting mau semuanya enggak. selesai, Lu Mas. pergi dari sini. Mas, Apa gua perlu gua panggil orang-orang kampung? nggak perlu, Lu pergi Mas. nggak? Ya mas, sabar dulu mas, sabar mas. Ini mau ngomong baik-baik kok. Baik-baik caranya bukan begitu. Semuanya udah kelar. Nggak usah kesini-sini lagi. Mas, Sekarang lu pergi nggak? Pergi nggak? Nggak Kalau bakal nggak mau pergi, gua panggilin teman-teman gua sih. Semuanya harus selesai dulu, Mas. Kalau Udah udah selesai kan semuanya? Belum selesai. Belum selesai, Mas. Lu udah nyakitin Panggil adik gue ya? panggil, Sekarang lu panggil, datang panggil sini mau Sinta ngapain? sekarang. Panggil Sinta Sinta sekarang. nggak ada di sini. Nggak ada urusan lagi sama lu. Sekarang lu pergi. lu coba sabar. Ya, lu kan Jago pengen, kandang. lu kan pengen balikan sama Oke. Sinta, bukan saya gitu caranya. Oke, Lu Pak. cari Sinta lagi, gue laporin polisi Nggak lu. usah tunjuk-tunjuk ya. Sekarang lu pergi. Pergi nggak? Lu disakitin dia. Kalau lu. belum tahu ceritanya, nggak Ngapain usah lu banyak kesini? tahu nggak? Kalau belum tahu ceritanya, Gua tahu. itu keluarga saya, bukan keluarga kamu, ngerti nggak? Banyak ngomong lu. Pergi ya. Udah, mas, udah. Sana lu pergi. Pergi lu. Mas, udah, mas, maaf mas, udah. Mas, kalau berani sini kau. Kalau berani, hah? Sinta! Udah, bro. Ini gimana lu bisa dipercaya coba? Lu katanya mau minta maaf. Ini minta maaf apa maksudnya? Lu sebenarnya mau bikin balikan tapi ngajakin berantem orang? Hah? Ini kakaknya lu. Gua Kakak bingung, kandungnya gua lu. Mau berbuat apa lagi coba sekarang ya? Nggak ada artinya. Berarti usaha lu percuma dong, sia-sia dong. Selama ini kita bantuin lu, kita tolongin lu, meyakinkan keluarganya. Tapi lu nya sendiri coba. Kalau masalah berantem itu semua tuh bisa berantem gitu. Buat apa tapi? Cuman gua nggak bisa karena gua ngerasa bahwa gua tuh dibohongin. Mau lu apa gitu? Ya udah. Katanya lu mau minta maaf. Katanya lu mau benar-benar sungguh-sungguh mau meyakinkan istri lu. Tapi apa? Ini kakaknya sendiri lu ribut sama dia. Gua nggak tahu lagi. Temennya sendiri lu coba lu tekan seperti itu. Caranya gimana gitu loh. Gue masih mau minta ketemu sama Sinta, cuman gue nggak tahu caranya gimana. Gue harus gimana lagi? Sikap yo, maksudnya lo harus jaga sikap. Kakak ipar lo kan. Ya meskipun kakak ipar kan kalau nggak ngerti gimana keadaan sekarang gimana coba. Itu hari ini terpaksa gue ngelakuin kayak gini gitu. Karena gue yakin Sinta ada di dalam. Ada Sinta di dalam, nggak mungkin nggak ada. Kenapa harus bohong sih? Hal kayak gini tuh nggak usah dibohongin gitu loh. Bukannya bohong, coba gimana caranya lu yakinkan mereka, coba dong. Selama ini mereka tuh ragu sama lu. Sikap lu seperti itu, udah. Oke, tapi gue masih mau ketemu Sinta. Gimana caranya gue harus selesaiin masalah ini. Dan gue nggak mau berlarut-larut begini, gue nggak mau sembunyi-sembunyian, lari-larian, capek begini. Yang penting gue masih mau ketemu sama Sinta. Gimana caranya gue masih mau ketemu sama Sinta. Gimana? Ada solusi? Ya lu cari sendiri kalau gitu, itu solusinya. Gue marah sama Tio di sini. Dia nggak bisa ngikutin apa yang kita inginkan. Dia nggak bisa sabar, dia nggak bisa benar-benar ikhlas untuk melakukan ini semuanya. Dia cuma menggunakan emosi, dia cuma menggunakan nafsunya dia.
Akhirnya apa? Sia-sia semuanya. Gue masih minta tolong banget sama lu. Gimana caranya gue masih bisa ketemu sama Sinta? Gue minta tolong banget. Karena gue yakin cuma lu yang bisa bantu gue. Please. Gue cuma bisa minta bantu sama lu. Pasti lu bisa. Coba lu pikir ya. Kita pikir aja secara logika. Ya, kita pikir pakai logika. Lu pengen balikan sama dia. Ini ada tim kita semua di sini. Lu pengen minta maaf sama dia. Gue pengen minta maaf. Iya kan? Lu ngakuin salah kan? Gue salah. Tapi dengan sikap lu tadi emang mereka percaya sama lu. Hanya orang percaya. Emang semua orang di sini sama tim kita? Enggak. Terus malah lu yang kelihatan. Semuanya sia-sia, semuanya nggak ada gunanya. Yang ada dia nggak dihargain. Buat apa coba ini semuanya? Pertama kali ketemu di stasiun sama Sinta, lu maksa seperti itu. Kedua ketemu di rumahnya Irma, lu juga maksa seperti itu. Irmanya lu bentak-bentak juga. Ini semua kan temennya dia. Orang-orang di sekeliling dia yang selalu ngasih masukan dia. Tapi ternyata lu sendiri sama mereka semuanya lu nggak bisa meyakinkan coba. Gimana ya Sinta mau minta masukan sama mereka? Coba. Yakin nggak sih kira-kira lu bisa balikan? Gue nggak yakin, 100% gue nggak yakin. Nolongin lu pun menurut gue sih suatu hal yang gak ada gunanya gitu. Walaupun gue dipaksa sama orang-orang gue nggak mau, gue selesai sampai sini. Gimana caranya? Yang penting sekarang gue masih bisa ketemu sama dia dan menyelesaikan semua masalah ini. Yang penting gak berlarut-larut. Mungkin setelah ini kalau memang sudah ketemu sama Sinta, aku udah tahu gimana maunya Sinta, mungkin aku bakalan bisa ikhlas. Cuma kalau sekarang belum ketemu sama Sinta, gue belum bisa ikhlas. Yang penting gue bisa ketemu dulu sama Sinta. Jadi gue minta kesempatan ngobrol sedikit aja sama Sinta. Sedikit aja gitu. Yang penting sekarang gimana caranya gue bisa ketemu sama Sinta. Walaupun sebentar aja, gue punya kesempatan buat ngomong sama dia. Itu aja udah cukup. Gue minta kesempatan ngobrol sedikit aja sama Sinta. Sedikit aja gitu. Yang penting sekarang gimana caranya gue bisa ketemu sama Sinta. Walaupun sebentar aja, gue punya kesempatan buat ngomong sama dia. Itu aja udah cukup. Mungkin ada kesempatan gue juga buat minta maaf sama dia, sama keluarganya dia, kalau memang itu bisa membuat hati mereka lega, dan aku juga bakalan lega banget karena kalau aku udah minta maaf mungkin itu udah cukup buat aku. Jadi lu nggak usah kebanyakan ngomong kayak pidato ya tadi, ngerti nggak? Cukup ngomong satu, gue mau ketemu dia minta maaf, udah selesai. Iya. Tadi lu dialog lu kepanjangan kayak pidato. Gue nggak butuh itu. Lu cuman bilang ketemu dia, gue minta maaf, tunjukin, udah. Oke. Ya. Oke. Ini terakhir kita mau bantuin lu nih. Kalau Tio terus-terusan marah, kalau Tio terus-terusan mengumbar hawa nafsunya, nggak akan diterima, percuma. Gue omelin dia, gue maki-maki Tio di sini, supaya dia sadar, supaya dia membuka pikirannya. Percuma dia menggunakan nafsunya, percuma, nggak ada gunanya. Akhirnya dia minta maaf sama kita semua. Dia janji nggak akan menggunakan emosinya, nggak menggunakan amarahnya. Dan dia janji akan ikutin apa kata-kata kita. Ya udah. Akhirnya gue minta tolong sama Jack untuk mengintai lokasi itu. Ya, Jack, nanti coba intai rumah ini, Jack. Ya, kita kayaknya agak ragu ada di sana ada Sinta ya. Coba cek ya, tapi candid aja, jangan sampai ketahuan. Ya kita cabut aja dari sini. Nanti kalau ada apa-apa kabarin kita. Ya. Jack kita tinggal untuk intai di situ. Kita coba nunggu informasi dari Jack. Ya udah, yuk Jack. Kita ini Jack ya, kabarin ya. Oke, yuk. Malam itu Jack belum ngasih informasi apa-apa. Besok paginya Jack juga belum ngasih informasi apa-apa. Dan pas malam harinya,
tempatnya Aisyah, kita nunggu di situ, kata Jack. Halo? Iya, halo? Iya, gimana Jack? Udah ada perkembangan belum? Ini ada mobil nih masuk nih. Ini parkir nih mobil. Kayaknya ada yang mau keluar nih. Ada mobil parkir. Ini lagi parkir. Nah, Siapa yang keluar dari mobil? Siapa yang mobil keluar masuk dari mobil? mobil. Enggak, belum ada yang keluar. Yang keluar dari Baru tempat itu mobil ada nggak? datang. Heeh. Kayak mau ngejemput, kayak mau ngejemput. Kayak mau jemput nih kayaknya. Lanjutin terus. Ada yang keluar dari rumah itu nggak? Ada. Ada siapa yang keluar? Ini Sinta nih. Sinta keluar dari rumah itu. Nah itu mobil keluar Pak. Pak ikutin mobil itu Pak. Oh ikutin ya. Pak ikut Iya, mobil oke. itu Pak. Sinyalnya nggak dapat. Terus. Kita nggak dapat informasi dari Jack, langsung aja ikutin mobil. Mobil terakhir yang keluar tadi kita ikutin Pak. Itu mobil terakhir Pak ya tadi Pak ya? Iya. Kita ikutin Pak. Nah itu Pak mobilnya Pak. Iya, udah tahu. Kita nyari sana. Coba langsung Pak. Ternyata benar Sinta ada di dalam rumahnya Aisyah. Selama ini Aisyah yang berusaha ngelindungin Sinta. Benar kan berarti? Sinta ada di dalam rumahnya Aisyah. Masih ada Pak mobilnya Pak ya? Ini di depan pasnya. Terus Pak ya, ntar kalau ada kesempatan sebaiknya Pak. Ini kesempatan lu untuk ngomong bro, ya. Lu cuma punya kesempatan sekali ini. Begitu lu nggak bisa meyakinkan dia, dan lu nggak bisa ngomong baik-baik sama dia, berarti kesempatan lu udah lewat. Lu harus bisa manfaatin kesempatan ini. Tunjukin kesungguhan lu, tunjukin kesabaran lu, tunjukin bahwa lu benar-benar mau berubah sama dia. Kita coba kejar mobil itu, kita sambil cari kesempatan. Di mana kita bisa memotong mobil itu. Apapun hasilnya lu harus ikhlas. Ini gue nggak tahu nih apa yang terjadi, tapi yang jelas lu harus tunjukin sama dia. Kalau lu masih seperti yang dulu, lu tetap marah-marah sama dia, lu tetap berusaha untuk berontak sama dia, percuma. Menurut gue nggak akan ada hasilnya ini semua. Makanya lu harus benar-benar nunjukin ini. Di depan Pak, itu Pak ya? Iya, masih ini kita masih. Kesempatan lu cuma sekali bro. Dan itu ada di lu kesempatan. Dan akhirnya pas ada kesempatan untuk memotong mobil itu, buru-buru kita potong mobilnya di sini. Pak, ada kesempatan Pak, cepat Pak. Pak, itu Pak, langsung ambil kanan Pak, langsung Pak. Oke Pak, pelan-pelan, langsung kiri Pak. Langsung ya, langsung ngomong baik-baik sama dia ya, ngomong baik-baik coba. Pegang tangan juga, ayo ngomong baik-baik. Pak, maaf Pak. Berhenti Pak, maaf, berhenti. Sabar mas. Pak. Mas, berhenti mas, sabar mas. Mau ngomong sebentar mas, sorry mas, sebentar. Sorry mas, sebentar. Aku butuh ngobrol sebentar aja. Kamu jangan bikin malu aku. Ya, kamu sendiri kan yang nolak aku. Gak bisa. Ini siapa sih? Itu beneran. Udah, jangan itu dulu. Tio. Kita mau ini jangan, Tio. Udah. Kamu baru 6 bulan sama aku ya. Baru Mas, 6 sabar, bulan kamu sabar pindah sama aku ya. dulu, Mas, sabar. Kamu tega kamu ya. Kamu udah pacaran kamu ya. Mas Tio, udah cukup. Cukup, Mas Tio.
Udah. Ini jangan. Udah, lu jangan ikut-ikut campur ya. Udah. Sabar dulu, Mas. Sabar dulu dong. Udah dong. Ribut akhirnya di situ. Tio berusaha menghajar cowok itu, Tio berusaha untuk memaki-maki cowok itu, dan cowok itu kalang kabut. Tunggu dulu, Mas. Ada masih sama dia ya. Dulu. Penjara. Tio, coba saya mau jelasin aja. Tutup satu kancing baju. Mas, mau dulu. Mas. Kita belum selesai. Udah selesai. Belum. Kamu udah menceraikan saya. Cinta. Mbak. Jangan sampai cabut, Bu. Udah. Mbak Sinta tuh menceraikan saya. Kamu udah menolak saya. Cerai dari mana? Hei. Mbak Sinta sebentar dulu. Mbak Sinta. Tenang. Stop aja. Tolong dong. Woi, tolong dong. Mana mobilnya? Mobilnya mana? Mobil mana? Kalau sini aja. Mobilnya ujung-ujungnya terus ke ujung. Jauh banget itu dari sini. Terus pangku. Bentar, di situ. Mana isi kulit? Bang. Mobil mana? Cepetan mobil mana? Mobil mana? Maafin aku, Cinta. Aku masih sayang sama kamu. Tega. Tega banget. Kamu gak mau maafin aku. Udah gitu, baru 6 bulan, kamu udah pacaran lagi. Cinta. Maafin aku ya, Cinta. Yaudah, mau mobil lagi deh, yuk. Langsung bawa klinik. Maafin aku ya, kalau aku memang belum bisa memberikan kebahagiaan sama kamu. Maafin aku belum bisa beri kebahagiaan sama kamu. Kamu yang bisa cari bahagia di luar sana. Aku nggak pantas bahagian kamu. Bagaimanapun juga yang ada cuma tinggal penyesalan. Ya.
Kalau semuanya sudah retak, semuanya sudah hancur, susah untuk mengembalikannya, susah untuk membingkai kembali sesuatu yang sudah retak, sudah hancur. Pasti memerlukan pengorbanan, pasti memerlukan tenaga. Karena itu jaga perasaan pasangan kita, jaga perasaan suami ataupun istri kita, hormati, ya sayangi, jangan sampai sakit hati, jangan sampai kecewa. Kalau udah kecewa seperti ini apa?